kita bisa melayat, kita masuk dari depan, keluar dari pintu samping. Sesudah itu dilanjutkan dengan penutupan peti jenazah. Sidang duka yang berpengharapan, Kakak Dani bersama saudara-saudara, bersama semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, keluarga besar Fanggidae, keluarga duka yang saya kasihi, Ibu Pendeta bersama semua presbiter yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, Bapak Ibu Pendeta yang hadir, Bapak Ibu ASN tingkat kabupaten, kecamatan maupun kelurahan yang hadir, Bapak-bapak TNI Polri yang hadir, Bapak Manileo yang berkesempatan hadir pada saat ini, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kepala lingkungan Tua Bolok yang bersama dengan teman-teman aparat RT RW yang ada di lingkungan Tua Bolok yang saya kasihi. Inilah teman-teman kerja, jadi saya tidak bisa lupa untuk menyapa mereka dalam kata sambutan seperti ini. Singkatnya, sidang duka yang saya kasihi. Minta maaf saya tidak bisa sebut satu persatu ya. Kalau sebut satu persatu maka nanti makan waktu. Saya bicara tidak lebih dari 10 menit. Kalau lebih maka tolong kasih kode, saya berhenti. Baik. Seyogianya yang berdiri di tempat ini adalah Bapak Lurah. Tetapi saya didelegasi karena jam yang sama, jam 1 tadi, Bapak Lurah menghadiri undangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Rotendao dalam rangka mereka rapat terkait dengan pengukuran ya lahan-lahan sawah, khusus ini bagi Bapak Ibu petani dalam ibadah pengukuran tadi. Hanya satu hal yang saya mau tekankan bahwa Opa Ande ya, Opa Ande Fanggidae adalah seorang tokoh ya, sosok yang luar biasa. Dan kita patut untuk mengagumi beliau ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena semasa hidupnya walaupun beliau tidak menikah seperti tadi quote Ibu Pendeta, tetapi beliau merupakan sosok yang sangat luar biasa ya. Bisa memelihara, menjaga, melindungi cucu-cucunya ya. Bahkan saya dengar tadi dari pembicaraan riwayat hidup salah satu cucu ya, cucu perempuannya menikah dengan salah seorang dokter. Itu luar biasa ya. Kalau Bapak dokter itu hadir, ada Bapak? Ada? Kita oke. Bapak tolong berdiri dulu supaya kita semua tahu. Silakan berdiri Bapak. Ini bukan berlebihan, tapi ini adalah suatu karya. Silakan. Terima kasih. Silakan duduk. Ya. Tidak perlu tepuk tangan Bapak, ini kematian. Ya. Kalau pesta nikah pasti saya akan kasih tepuk tangan. Atau acara lain. Ya. Jadi maaf Pak Pendeta, saya sedikit ralat ya. Baik, ini satu hal yang luar biasa. Sosok yang perlu kita teladani, perlu kita tiru, ya, perlu kita contohi. Hal yang baik tidak salah kalau kita harus teladani, ya, tidak salah. Saya juga yang ada di sini bukan berarti saya hebat, tetapi saya juga masih belajar, ya, untuk meneladani tokoh-tokoh yang menjadi panutan, ya. Kalau orang berhasil, kita jangan iri, ya. Kita harus mendukung dia, harus kasih support. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya, mari kita refleksi diri. Kelemahannya ada di mana? Ya, kekurangannya ada di mana? Jangan justru malah kita bilang, "Yuk tunggu nanti ya, saya dibawa." Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Jangan. Ya, Tuhan marah, Bapak Ibu. Tuhan marah kalau kita merencanakan kejahatan kepada sesama saudara kita. Ya, kalau kita tidak bisa memberi maaf kepada saudara kita di bumi, Bapa kita di sorga tidak akan memberikan kita maaf. Ya, ini saya bukan bawa firman, tapi saya berbicara dari karya terbesar yang Opa Ande lakukan. Saya salut, ya, saya apresiasi sebagai pemerintah. Belum tentu saya bisa seperti itu, belum tentu Bapak Mama bisa seperti itu. Tapi kalau kita bisa seperti itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Memang kalau salah satu kelemahannya adalah beliau tidak menikah, tapi itu bukan kelemahan, ya, mungkin itu rencana Tuhan yang patut kita teladani. Bukan berarti saya bilang kita jangan menikah, bukan. Nanti yang bujang-bujang ini Pak ini berdiri bawah sambutan suruh kotor yang bujang-bujang jangan menikah lagi. Bukan itu yang saya maksud ya. Mari kita teladani.
Oke, nanti kalau saya bilang yang bujang yang menikah pasti sebentar saya di TE di sana. Lu tunggu nanti kita bertemu. Oke, ya. Jadi inilah karya nyata daripada Opa. Saya salut ya. Saya tidak punya pengalaman pribadi dengan Opa, tapi saya yakin bahwa Opa adalah tokoh yang luar biasa. Salah seorang tokoh, dan kami sangat kehilangan seorang tokoh daripada Kelurahan Mogdale. Apalagi selain mengayomi, ya, memelihara, menjaga, melindungi anak-anak dan cucu-cucunya, ya. Beliau juga mengabdikan dirinya sebagai seorang koster. Itu hal yang luar biasa, pelayan Tuhan. Makanya tidak heran kalau cucu-cucunya berhasil. Ya, salah satunya Kakak Dani berhasil. Ya, berhasil. Salah satunya istri pada Bapak tadi. Ya, siapa sangka menikah dengan seorang dokter itu, saya bukan berlebihan ya Bapak ya, bukan memuji-muji, tapi Bapak harus bersyukur pada Tuhan bahwa apa yang kita dapatkan di bumi ini adalah anugerah daripada Tuhan. Kita patut mensyukuri semua yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, untuk itu kami sangat kehilangan, sekali lagi ya, kami pemerintah Kelurahan Mogdale kami sangat kehilangan, tapi kami bersyukur ya dengan Tuhan memanggil kembali Opa bisa beristirahat ya. Sekarang Opa ada di surga. Opa telah berhenti dari segala jerih lelahnya. Tuhan telah sambut di surga. Pertanyaannya kita yang ada di sini, marilah kita terus berbuat baik, siapapun kita, dari latar belakang apapun kita. Ya, Tuhan tidak memandang sekolah tinggi atau punya harta kekayaan, tidak memandang itu. Ketika kita kembali, Tuhan tidak bilang kau di bumi ada helikopter kah? Tidak. Kau di bumi ada mobil mewah kah? Tidak, tidak. Ya, Tuhan tidak tanya itu. Tapi Tuhan bertanya, adakah imanmu ketika kau ada di bumi? Itu dulu yang perlu kita catat. Ya, karena harta kekayaan, segala jabatan apapun itu, ketika kita kembali kepada Tuhan seperti Opa, maka semuanya hanya berhenti sampai ada di bumi. Kita tinggalkan itu semua. Bukan berarti saya katakan itu lalu kita tidak boleh dapat jabatan, bukan. Bukan berarti saya katakan lalu kita tidak boleh mengejar harta atau pendidikan, bukan. Ini motivasi bahwa setinggi apapun ya kita berkarya di bumi ini, satu waktu kita akan kembali seperti Opa dan kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita hidup ini, Opa sudah tidak bernyawa, Opa sudah dengar lagi apa yang saya katakan, tapi marilah kita tetap berkarya terus sampai titik nafas penghabisan. Ya, untuk itu saya bersama dengan seluruh masyarakat Kelurahan Mogdale ya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas dipanggil pulangnya Opa Ande Fanggidai kepada haribaan Tuhan. Tentu keluarga berduka, tapi yang pasti yang harus satu yang perlu keluarga tahu adalah Opa telah beristirahat dan sekarang dia ada di sisi Tuhan. Itu saja sedikit kata-kata kekuatan daripada pemerintah yang baik. Bapak Ibu boleh simak dan bisa bawa pulang, jadikan itu sebagai bekal dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Tapi yang kurang baik mohon ditinggalkan di tempat ini. Itu saja dan Tuhan memberkati. Selanjutnya saya akan menyerahkan akta kematian daripada Opa. Untuk itu saya minta Kakak Dani agar ada di depan. Pada hari ini Sabtu tanggal 1 Oktober 2022. Saya kan banyak ngomong jadi lupa hari. Kalau sudah panas ini kan, kalau sudah panas semakin panas semakin lupa. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Rotendau, pemerintah Kecamatan Lobalain dan pemerintah Kelurahan Mogdale menyerahkan akta kematian daripada Opa Andreas Fanggidai. Untuk itu mohon diterima. Fanggidai menerima akta kematian Opa terkasih untuk menjadi bukti bahwa Opa telah berpulang melalui kita. Terima kasih untuk Pemda Rotendau yang telah memberikan akta kematian ini. Kata-kata penghiburan sekaligus penyerahan akta kematian. Selanjutnya kita akan mendengarkan ungkapan isi hati keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Ferdinand Besi. Kepada Bapak Ferdinand Besi, mewakili keluarga, waktu dan kesempatan disilakan.